Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tengku Nazanila Syafa Harumi, BP 1610531019. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil skripsi saya yang berjudul Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Penerimaan Opini Audit Going Concern pada studi perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2017 sampai 2019. Sebelumnya, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada dosen pembimbing saya, yaitu Bu Sri Etmawati, SCMSI AKCA, yang telah membantu dan membimbing saya selama proses pembuatan skripsi ini. Dan kepada dosen penelaah yang nantinya akan memberikan kritik dan saran yang berguna untuk memperbaiki skripsi ini. Dan kepada teman-teman sekalian yang nantinya akan menyaksikan video ini. Pada skripsi ini terdapat 5 pembahasan. Yang pertama, bab 1 pendahuluan, bab 2 tinjauan pustaka, bab 3 metodologi penelitian, bab 4 hasil dan pembahasan, dan terakhir bab 5 penutup. Yang pertama, kita masuk pada bab 1 pendahuluan. Pada bab 1 pendahuluan terdapat 5 poin. Yang pertama adalah latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, batasan penelitian, dan yang terakhir adalah manfaat penelitian. Baik, pertama kita masuk pada latar belakang. Laporan keuangan merupakan suatu alat yang digunakan oleh manajemen sebagai salah satu bentuk pertanggungjawabannya terhadap pemilik perusahaan. Laporan keuangan yang diterbitkan harus dapat mencerminkan bagaimana kondisi keuangan perusahaan yang sebenarnya. Dan dalam penyusunan laporan keuangan ini haruslah digunakan standar akuntansi yang berlaku secara umum. Tujuannya agar terhindar dari kesalahan pencatatan akuntansi. Salah satu asumsi yang dapat digunakan dalam penyusunan laporan keuangan ini ialah asumsi going concern, yang mana asumsi ini beranggapan bahwa perusahaan akan mempertahankan kelangsungan hidupnya dalam satu periode atau lebih, kecuali manajemen bermaksud untuk melikuidasi perusahaan tersebut. Dalam menilai kewajaran laporan keuangan, auditor independen bertanggung jawab untuk memperoleh bukti yang cukup dan tepat untuk menilai ketepatan penggunaan asumsi going concern oleh pihak manajemen dan menyimpulkan apakah terdapat indikasi ketidakpastian material perusahaan dapat mempertahankan kelangsungan hidupnya. Sebelum merumuskan opini audit going concern, auditor independen harus menganalisis secara keseluruhan bagaimana kinerja perusahaan. Karena dengan menganalisis kinerja perusahaan, kita dapat mengetahui apakah perusahaan tersebut telah bekerja secara efektif dan efisien atau belum. Dan kinerja keuangan ini dapat menggambarkan bagaimana perusahaan tersebut telah berusaha untuk meningkatkan kemakmurannya. Salah satu alat analisis yang dapat digunakan untuk mengevaluasi kinerja keuangan perusahaan ialah analisis rasio keuangan. Pada rasio keuangan ini, kita akan membandingkan angka-angka pada laporan keuangan pada satu atau lebih periode akuntansi, yang mana kita dapat menggunakan rasio likuiditas, yaitu rasio yang menggambarkan kemampuan perusahaan dalam melunasi hutang-hutang jangka pendeknya. Secara prinsip, semakin tinggi rasio likuiditas perusahaan, maka perusahaan itu dianggap semakin baik kinerjanya. Karena perusahaan memiliki cukup aktiva lancar untuk melunasi hutang-hutang yang akan segera jatuh tempo. Yang kedua yaitu rasio profitabilitas. Rasio ini mengukur bagaimana perusahaan dalam memperoleh labanya. Sama dengan rasio likuiditas, rasio ini pada prinsipnya semakin tinggi nilainya, maka perusahaan dianggap memiliki kinerja yang semakin baik karena memiliki tingkat laba yang tinggi. Yang ketiga yaitu rasio solvabilitas. Pada rasio ini kita dapat mengukur sejauh mana total aktiva perusahaan yang dibiayai dengan hutang. Namun tingginya nilai solvabilitas ini akan berdampak negatif terhadap kinerja keuangan perusahaan, karena hal tersebut dapat mengindikasikan bahwa perusahaan tidak memiliki cukup aktiva dalam menjalankan operasionalnya.
Dan yang terakhir yaitu rasio aktivitas. Pada rasio ini kita dapat menilai kemampuan perusahaan menjalankan aktivitasnya dalam mengelola seluruh aset-aset yang dimilikinya. Selanjutnya, kita masuk pada rumusan masalah. Pada penelitian ini terdapat 5 rumusan masalah. Yang pertama yaitu apakah rasio likuiditas yang diproyeksikan dengan current ratio berpengaruh terhadap opini audit going concern pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2017 sampai 2019. Yang kedua, apakah rasio profitabilitas yang diproyeksikan dengan return on asset berpengaruh terhadap opini audit going concern pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2017 sampai 2019. Yang ketiga, apakah rasio solvabilitas yang diproyeksikan dengan debt to total asset berpengaruh terhadap opini audit going concern pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2017 sampai 2019. Yang keempat, apakah rasio aktivitas yang diproyeksikan dengan total asset turnover berpengaruh terhadap opini audit going concern pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2017 sampai 2019. Dan yang terakhir, apakah rasio likuiditas, rasio profitabilitas, rasio solvabilitas, dan rasio aktivitas secara simultan atau bersama-sama berpengaruh terhadap opini audit going concern pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2017 sampai 2019. Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka penelitian ini memiliki beberapa tujuan, yaitu untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh rasio likuiditas yang diproyeksikan dengan current ratio terhadap opini audit going concern pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2017 sampai 2019. Yang kedua, untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh rasio profitabilitas yang diproyeksikan dengan return on asset terhadap opini audit going concern pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2017 sampai 2019. Yang ketiga, untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh rasio solvabilitas yang diproyeksikan dengan debt to total asset terhadap opini audit going concern pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2017 sampai 2019. Yang keempat yaitu untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh rasio aktivitas yang diproyeksikan dengan total asset turnover terhadap opini audit going concern pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2012 sampai 2019. Dan yang terakhir yaitu untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh rasio likuiditas, rasio profitabilitas, rasio solvabilitas, dan rasio aktivitas secara simultan atau bersama-sama terhadap opini audit going concern pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2017 sampai 2019. Dan pada penelitian ini juga memiliki beberapa keterbatasan, yang diantaranya ialah penelitian ini hanya terbatas pada 4 variabel saja, yaitu rasio likuiditas atau X1, rasio profitabilitas atau X2, rasio solvabilitas atau X3, dan rasio aktivitas atau X4. Dan sampel yang digunakan hanya pada sektor perusahaan manufaktur saja yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2017 sampai 2019. Dan yang terakhir, penelitian ini memiliki beberapa manfaat yang diharapkan. Yang pertama yaitu ada manfaat teoritis. Pada manfaat teoritis ini, penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan literatur dalam ilmu auditing dan akuntansi keuangan, terkhususnya mengenai keputusan opini auditor. Dan yang kedua yaitu manfaat praktis. Penelitian ini juga diharapkan dapat menambah wawasan bagi penulis sebagai perwujudan atas ilmu yang telah diterimanya semasa perkuliahan, dan juga sebagai tambah referensi bagi penelitian yang serupa selanjutnya. Serta penelitian ini diharapkan juga dapat digunakan oleh investor sebagai tambahan informasi untuk mempertimbangkan keputusan berinvestasinya pada suatu perusahaan. Selanjutnya kita masuk pada bab 2, yaitu tinjauan pustaka. Pada bab ini berisikan landasan teori, penelitian terdahulu, dan pengembangan hipotesis. Selanjutnya yaitu masuk pada bab 2, tinjauan pustaka. Bab ini berisikan landasan teori, penelitian terdahulu, dan pengembangan hipotesis.
pada landasan teori yang pertama yaitu teori agensi. Sebagai pencetus, Johnson dan Maclean tahun 1976 mengartikan teori ini sebagai kontrak antara prinsipal atau pemilik yang melibatkan agen atau manajer untuk memberikan suatu pelayanan atau jasa. Kemudian mendelegasikan wewenang pengambilan keputusan kepada agen tersebut. Karena agen ini dilimpahkan wewenang oleh prinsipal untuk mengelola operasional perusahaan, yang menyebabkan agen memiliki informasi yang lebih real dan menyeluruh mengenai perusahaan dibandingkan dengan prinsipal. Hal ini mengakibatkan agen cenderung lebih mementingkan kepentingan pribadinya dibandingkan dengan kepentingan perusahaan, sehingga dapat memicu terjadinya konflik kepentingan atau yang biasa dikenal dengan agency problem. Agency problem ini disebabkan adanya pertentangan kepentingan dan informasi yang asimetri. Informasi yang asimetri ini dapat berupa moral hazard, yaitu agen yang tidak melaksanakan sesuai dengan kesepakatan yang telah tertera dalam kontrak kerja, ataupun adanya adverse selection, yaitu keadaan di mana prinsipal tidak mengetahui secara pasti apakah keputusan yang diambil oleh agen benar adanya berdasarkan informasi yang telah diperolehnya. Untuk menghindari adanya informasi asimetri ini, maka prinsipal harus menciptakan suatu sistem yang mana untuk mengontrol dan memantau perilaku agen agar tidak bertindak di luar kesepakatan yang telah ada. Oleh karena itu, prinsipal membutuhkan auditor untuk memverifikasi laporan keuangan yang diterbitkan agen agar tidak terjadi kesalahan di masa mendatang. Selanjutnya yaitu teori sinyal. Teori ini memberikan gambaran mengenai bagaimana suatu perusahaan memberikan sinyal kepada para pemakai laporan keuangan. Sinyal ini bisa saja berupa seperti informasi, promosi, atau informasi lainnya yang menandakan bahwa perusahaan tersebut lebih baik dibandingkan dengan perusahaan lainnya. Di sini informasi yang tidak kalah penting untuk disampaikan ialah sinyal mengenai kemampuan perusahaan untuk dapat bertahan dalam jangka panjang. Oleh karena itu, opini audit going concern dapat dijadikan sebagai sinyal yang penting bagi para stakeholder dalam pengambilan keputusan. Selanjutnya, yaitu opini audit. Opini audit itu sendiri merupakan opini yang diberikan oleh auditor tentang kewajaran penyajian laporan keuangan perusahaan tempat di mana auditor tersebut melakukan pengauditan. Kewajaran tersebut dapat berupa seperti materialitas, posisi keuangan, dan juga arus kas. Selanjutnya, opini audit ini sendiri telah diatur dalam standar audit 700 dan 705 dan diklasifikasikan menjadi dua tipe. Yang pertama, berdasarkan standar audit 700 paragraf 16 tahun 2012, yaitu opini tanpa modifikasi. Auditor akan mengeluarkan opini ini jika berdasarkan seluruh bukti yang diperoleh oleh auditor telah cukup dan tepat untuk menyimpulkan bahwa laporan keuangan yang disajikan secara keseluruhan bebas dari salah saji material, baik karena kecurangan maupun karena kesalahan, dan tidak terdapat situasi yang memerlukan penambahan paragraf menjelas dan modifikasi kata-kata dalam laporan keuangan tersebut. Yang kedua, yaitu berdasarkan standar audit 705 paragraf 7-9 tahun 2012. Yang pertama yaitu ada opini wajar dengan pengecualian. Auditor akan mengeluarkan opini ini jika setelah bukti audit yang telah diperoleh cukup dan tepat, kemudian menyimpulkan bahwa adanya kesalahan penyajian baik secara individual maupun secara agregasi adalah material. Tetapi kesalahan ini tidak pervasif terhadap laporan keuangan, atau auditor tidak menemukan bukti yang cukup dan tepat sebagai landasan opini. Namun, auditor menyimpulkan bahwa
kemungkinan dampak kesalahan penyajian yang tidak terdeteksi terhadap laporan keuangan, tetapi jika ada bisa saja bersifat material atau tidak pervasif. Selanjutnya yaitu ada opini tidak wajar. Opini ini akan dikeluarkan auditor jika setelah memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat, namun auditor harus menyimpulkan bahwa adanya kesalahan penyajian baik secara individu maupun secara agregasi adalah material dan pervasif terhadap laporan keuangan. Dan yang terakhir yaitu opini tidak menyatakan pendapat. Seorang auditor tidak diizinkan untuk menyatakan pendapat ketika auditor tersebut tidak mendapatkan bukti audit yang cukup dan tepat yang mendasari dikeluarkannya opini, dan menyimpulkan bahwa kemungkinan dampak kesalahan penyajian yang tidak terdeteksi terhadap laporan keuangan, dan jika ada bersifat material dan pervasif terhadap laporan keuangan. Dan yang terakhir yaitu opini audit going concern. Pada laporan audit dengan modifikasi going concern ini diindikasikan sebagai adanya keraguan substansial dari auditor atas kemampuan perusahaan dalam mempertahankan kelangsungan usahanya di dunia bisnis. Auditor harus mengevaluasi apakah terdapat kesangsian besar atas kemampuan perusahaan dalam melanjutkan kelangsungan hidupnya pada dalam periode yang pantas. Maka dari itu, auditor harus mengevaluasi penilaian manajemen dan kemampuan perusahaan untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya yang mencakup keseluruhan informasi yang relevan yang diketahui oleh auditor. Maka berdasarkan hasil audit yang dilakukannya, jika akhirnya auditor tersebut harus memberi kesimpulan atas keraguan terhadap kemampuan perusahaan untuk melanjutkan usahanya, maka auditor dapat mengeluarkan opini tanpa modifikasi dengan mencantumkan suatu paragraf penekanan mengenai going concern. Hal ini telah diatur dalam standar audit 570 paragraf 19 poin A tahun 2012. Selanjutnya kita masuk pada kinerja keuangan. Kinerja keuangan ini sendiri sering dijadikan sebagai tolak ukur prestasi yang telah dicapai perusahaan pada suatu periode. Karena dengan kinerja keuangan ini dapat tercermin bagaimana baik dan buruknya kondisi kesehatan keuangan suatu perusahaan. Dan untuk mengevaluasi kinerja keuangan ini, kita dapat menggunakan alat analisis, salah satunya yaitu analisis rasio keuangan. Rasio keuangan ini sendiri merupakan alat ukur kinerja keuangan dengan menggunakan parameter data keuangan, sehingga tercermin bagaimana kesehatan keuangan pada saat tersebut. Rasio keuangan ini sendiri sangat bermanfaat bagi para stakeholder, karena dengan rasio keuangan, para stakeholder dapat mengetahui dan menganalisis bagaimana kesehatan keuangan perusahaan pada masa lampau, pada periode berjalan, dan kemungkinan di masa yang mendatang. Rasio keuangan ini sendiri dapat dihitung menggunakan yang pertama ada rasio likuiditas. Rasio likuiditas ini sendiri yaitu rasio untuk mengukur bagaimana kemampuan perusahaan dalam melunasi hutang-hutang jangka pendeknya yang akan jatuh tempo. Rasio likuiditas yang diproksikan dengan current ratio yaitu membandingkan antara aset lancar dengan kewajiban lancar yang dimiliki perusahaan. Dengan rasio likuiditas ini, manajemen dapat mengontrol dan mengevaluasi kepemilikan kas yang ada dalam perusahaan. Sehingga apabila kemungkinan kekurangan kas dalam hal melunasi hutang jangka pendeknya, manajemen dapat segera mengambil keputusan untuk mencegah hal tersebut dapat terjadi. Selanjutnya yaitu rasio profitabilitas. Rasio ini untuk menilai kemampuan perusahaan dalam memperoleh labanya. Rasio ini dapat memberikan gambaran mengenai tingkat efektivitas manajemen dalam mengelola aset yang ditunjukkan dengan perolehan laba pada suatu periode. Rasio ini diproksikan menggunakan
ROA atau Return on Asset, yang membandingkan laba bersih setelah pajak terhadap keseluruhan aset yang dimiliki perusahaan. Rasio profitabilitas ini cukup dilirik oleh para pengguna laporan keuangan, karena jika nilai yang dihasilkan rasio ini tinggi, maka menggambarkan perusahaan tersebut dalam keadaan yang baik. Selanjutnya yaitu rasio solvabilitas. Rasio ini seringkali disebut dengan rasio leverage, yaitu rasio yang bertujuan untuk mengukur sejauh mana aktiva perusahaan dibiayai oleh hutang, dengan membandingkan keseluruhan hutang yang dimiliki perusahaan terhadap seluruh aset yang dimiliki perusahaan. Rasio ini diukur menggunakan total debt to asset ratio, yang mana dengan rasio ini kita dapat menilai bagaimana kemampuan perusahaan membayar keseluruhan hutang-hutang dimilikinya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, apabila perusahaan tersebut dibubarkan. Dan yang terakhir yaitu rasio aktivitas. Rasio ini digunakan untuk mengukur efektivitas dan efisiensi suatu perusahaan dalam memanfaatkan sumber daya yang dimilikinya. Rasio ini dapat diproyeksikan menggunakan total asset turnover, yaitu membandingkan penjualan dengan total aktiva yang dimiliki perusahaan. Perputaran aktiva ini dapat menggambarkan seberapa efisien manajemen dalam menggunakan keseluruhan aktiva yang dimilikinya dalam menghasilkan volume tingkat penjualan tertentu pada suatu periode. Tingginya rasio ini menandakan kinerja perusahaan yang semakin baik, karena target penjualan dan laba yang dicapai pada suatu periode telah sesuai dengan apa yang diharapkan oleh pihak manajemen. Kita masuk pada penelitian terdahulu. Penelitian mengenai opini audit going concern ini telah dilakukan oleh beberapa peneliti terdahulu. Di antaranya yaitu oleh Doris Febriana Simanjuntak pada tahun 2015 dengan hasil penelitian rasio likuiditas, profitabilitas, solvabilitas, dan aktivitas memiliki pengaruh yang signifikan terhadap opini audit going concern. Namun variabel opini audit tahun sebelumnya tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap opini audit going concern. Yang kedua, penelitian dilakukan oleh Aldis Aristiawan dan Sri Rahayu pada 2015 yang menghasilkan hasil penelitian bahwa rasio profitabilitas, rasio likuiditas, dan secara simultan keseluruhan variabel yang digunakan dalam penelitian tersebut memiliki pengaruh yang signifikan terhadap opini audit going concern. Namun, penelitian ini tidak dapat membuktikan bahwa variabel pertumbuhan perusahaan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap opini audit going concern. Yang ketiga, penelitian dilakukan oleh Christian Lee, Purwitawardhani, dan Toto Warsono Pikar pada tahun 2016. Plan ini menghasilkan hasil penelitian bahwa rasio likuiditas dan rasio profitabilitas tidak berpengaruh signifikan terhadap opini audit going concern. Namun, rasio rencana manajemen dan solvabilitas berpengaruh signifikan terhadap opini audit going concern. Selanjutnya, penelitian dilakukan oleh Widya Citra Pratama pada tahun 2016 yang menghasilkan hasil penelitian bahwa debt default, rasio aktivitas, rasio leverage memiliki pengaruh yang signifikan terhadap opini audit going concern. Namun, variabel audit tenure, variabel likuiditas, dan variabel profitabilitas tidak berpengaruh signifikan terhadap opini audit going concern. Selanjutnya, penelitian dilakukan oleh Maya Indriastuti pada tahun 2016, yaitu penelitiannya hanya menggunakan dua variabel, yaitu variabel profitabilitas dan variabel likuiditas, yang mana penelitian ini dapat membuktikan kedua variabel tersebut berpengaruh terhadap opini audit going concern. Selanjutnya yaitu penelitian dilakukan oleh Nimade Ade Yuliani dan Nimade Adi Erawati pada tahun 2017. Penelitian ini menghasilkan penelitian bahwa financial distress memiliki pengaruh yang negatif terhadap opini audit going concern. Namun, rasio profitabilitas dan leverage tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap opini audit going concern. Selanjutnya, penelitian dilakukan oleh Aoki Adityan pada tahun 2018. Penelitian ini menghasilkan hasil penelitian bahwa
ukuran perusahaan, dan rasio solvabilitas serta rasio profitabilitas memiliki pengaruh yang signifikan terhadap opini audit going concern, sedangkan rasio likuiditas tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap opini audit going concern. Selanjutnya, penelitian dilakukan oleh Ade Wiguna pada tahun 2019. Penelitian ini menggunakan 3 variabel, yaitu rasio likuiditas, rasio profitabilitas, dan rasio solvabilitas. Namun penelitian ini tidak dapat membuktikan bahwa ketiga variabel tersebut memiliki pengaruh signifikan terhadap opini audit going concern. Selanjutnya, penelitian dilakukan oleh Barton Wijaya pada tahun 2019. Penelitian ini dapat membuktikan bahwa rasio profitabilitas memiliki pengaruh negatif terhadap opini audit going concern, dan rasio likuiditas memiliki pengaruh yang negatif terhadap opini audit going concern, namun tidak signifikan. Selanjutnya, variabel audit tahun sebelumnya dan pertumbuhan perusahaan tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap opini audit going concern. Dan yang terakhir yaitu penelitian dilakukan oleh Yoga Adi Haryanto dan Sudarno pada tahun 2019. Penelitian ini juga dijadikan peneliti sebagai jurnal acuan dalam penelitian ini. Penelitian ini menghasilkan hasil penelitian bahwa rasio profitabilitas, rasio solvabilitas, dan rasio pasar memiliki pengaruh signifikan terhadap opini audit going concern. Namun penelitian ini tidak dapat membuktikan bahwa rasio likuiditas memiliki pengaruh signifikan terhadap opini audit going concern. Berdasarkan rumusan masalah yang telah disampaikan pada bab 1, penelitian ini memiliki 5 hipotesis yang nantinya akan dianalisis. Yang pertama yaitu hipotesis 1, rasio likuiditas yang diukur dengan current ratio berpengaruh terhadap penerimaan opini audit going concern. Hipotesis 2, rasio profitabilitas yang diukur dengan ROA berpengaruh terhadap penerimaan audit going concern. Yang ketiga, rasio solvabilitas yang diukur dengan debt to total asset berpengaruh terhadap penerimaan opini audit going concern. Hipotesis yang keempat, rasio aktivitas yang diukur dengan total asset turnover berpengaruh terhadap penerimaan opini audit going concern. Dan hipotesis yang kelima yaitu rasio likuiditas, rasio profitabilitas, rasio solvabilitas, dan rasio aktivitas berpengaruh terhadap opini audit going concern. Selanjutnya kita masuk pada bab 3 yaitu metode penelitian. Metode penelitian ini akan menjelaskan beberapa poin. Yang pertama ada populasi, sampel, dan teknik sampel yang digunakan dalam penelitian ini. Yang kedua, jenis, sumber, dan teknik pengambilan data. Dan yang ketiga ada definisi operasional dan pengukuran variabel. Dan yang terakhir adalah teknik analisis data yang digunakan pada penelitian ini. Pertama yaitu populasi penelitian yang digunakan pada penelitian ini ialah seluruh perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2017 sampai 2019. Sedangkan untuk sampel penelitiannya ialah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2017 sampai 2019. Sedangkan teknik sampling yang digunakan ialah teknik purposive sampling, di mana menggunakan beberapa kriteria yang diantaranya ialah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2017 sampai 2019 secara berturut-turut dan menerbitkan laporan keuangan yang telah diaudit per 31 Desember serta tidak dikeluarkan dari Bursa Efek Indonesia. Dan yang terakhir, perusahaan tersebut menggunakan mata uang rupiah sebagai penyusunan laporan keuangannya. Selanjutnya, penelitian ini menggunakan data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari data-data yang diterbitkan di Bursa Efek Indonesia. Dan jenis penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif dengan teknik pengambilan data yaitu metode dokumenter. Selanjutnya itu definisi operasional variabel, yang dimana variabel dependent atau variabel Y yaitu opini audit going concern yang merupakan variabel dummy. Opini audit going concern ini sendiri ialah opini yang dikeluarkan oleh auditor mengenai kesangsian terhadap kemampuan perusahaan untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya. Variabel ini dikategorikan dua, yaitu
kategori 0 untuk perusahaan yang tidak menerima opini audit going concern, dan kategori 1 untuk perusahaan yang menerima opini audit going concern. Sedangkan untuk kesatunya yaitu rasio likuiditas digunakan proxy current ratio dengan menghitung current asset terhadap current liability-nya. Yang kedua yaitu X2 rasio profitabilitas dengan menghitung return on asset-nya dengan membandingkan laba bersih setelah pajak terhadap total aset yang dimiliki perusahaan. Selanjutnya yaitu X3 rasio solvabilitas dengan proxy debt to total asset dengan membandingkan keseluruhan utang yang dimiliki perusahaan dengan keseluruhan aset yang dimiliki perusahaan. Yang terakhir yaitu X4 rasio aktivitas yang diproksikan dengan total aset turnover yang membandingkan penjualan dengan total aset yang dimiliki oleh perusahaan. Selanjutnya kita masuk pada teknik analisis data. Pada penelitian ini saya menggunakan analisis statistik deskriptif, uji asumsi klasik yaitu uji multikolinearitas, dan regresi yang saya gunakan ialah regresi logistik. Yang pertama yaitu overall model fit, menilai kelayakan model regresi, koefisien determinasi, dan model regresi serta pengujian hipotesis. Selanjutnya kita masuk pada bab 4 yaitu hasil dan pembahasan. Pada bab 4 ini kita akan membahas mengenai gambaran umum objek penelitian, hasil uji penelitian, dan pembahasan hasil penelitian. Yang pertama mengenai gambaran umum objek penelitian. Populasi ini meneliti seluruh perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2017 sampai 2019 dengan fokusan penelitian melihat bagaimana pengaruh rasio likuiditas, rasio profitabilitas, rasio solvabilitas, dan rasio aktivitas terhadap penerimaan opini audit going concern. Berikut saya tampilkan tahapan seleksi sampel berdasarkan kriteria yang telah dijelaskan pada bab 3 sebelumnya. Berdasarkan seleksi sampel tersebut didapat jumlah perusahaan sebanyak 83 perusahaan dengan tahun pengamatan 3 tahun. Maka jumlah sampel total selama periode penelitian berjumlah 267. Selanjutnya klasifikasi opini audit going concern. Pada tahun 2016 dan 2017, opini audit going concern dengan kategori 1 yaitu berjumlah 6 dan pada tahun 2019 berjumlah 17. Selanjutnya masuk pada hasil uji penelitian. Yang pertama ada hasil uji statistik deskriptif. Yang pertama yaitu opini audit concern dengan rata-ratanya sebesar 0,11 dan minimumnya sebesar 0 dan maksimumnya sebesar 1. Kemudian current rasio rata-ratanya berjumlah 2,459646 dengan nilai minimumnya 0,0861 dengan maksimumnya 15,8223. Selanjutnya ROA dengan rata-rata 0,048773 dengan nilai minimumnya negatif 0,4014 dengan nilai maksimumnya 0,5307. Selanjutnya DTA dengan rata-ratanya 0,483509 dengan nilai minimumnya 0,0651 dan nilai maksimumnya 3,7445. Dan yang terakhir total asset turnover dengan rata-ratanya 0,962355 dengan nilai minimumnya 0,003 dan nilai maksimumnya 3,1048. Selanjutnya hasil uji multikolinearitas. Berdasarkan hasil uji multikolinearitas ini dapat dilihat pada tabel berikut bahwa data yang diuji telah lulus multikolinearitas ditunjukkan dengan nilai toleransi lebih besar dari 0,1 dan FIF-nya lebih kecil daripada 10. Selanjutnya yaitu uji keseluruhan model fit atau overall model fit. Uji ini dapat dilihat dengan adanya penurunan antara mean to log likelihood awal yaitu sebesar 183,487 dan mean to log likelihood pada akhir sebesar 138,723. Hal ini menandakan bahwa setelah dimasukkan variabel independen, model regresi menjadi lebih baik atau data fit dengan model. Selanjutnya yaitu hasil uji koefisien determinasi.
Hasil uji koefisien determinasi ini dapat dilihat dengan nilai Nagelkerke R-square, yaitu sebesar 0,311. Hal ini menunjukkan bahwa variabel dependen yang dapat dijelaskan oleh variabel independen sebesar 31,1% dan sisanya dapat dijelaskan oleh faktor-faktor lain. Dan yang terakhir yaitu hasil uji kelayakan model regresi dengan melihat nilai dari Hosmer dan Lemeshow test, yaitu sebesar 0,288, yang berarti lebih besar daripada 0,5. Hal ini menunjukkan bahwa model fit dengan data. Selanjutnya hasil uji koefisien dan uji hipotesis. Yang pertama, secara parsial. Secara parsial kita dapat melihat bahwa variabel LOA atau X2, variabel debt to total asset atau X3, dan variabel total asset turnover atau X4 berpengaruh signifikan terhadap opini audit going concern yang ditunjukkan dengan nilai signifikan 0,003, 0,044, 0,004, yang berarti di bawah 0,05. Dan yang terakhir yaitu variabel Callan rasio tidak berpengaruh signifikan terhadap opini audit concern, ditunjukkan dengan nilai signifikan di atas 0,5 yaitu 0,2118. Dan yang terakhir secara simultan dapat dilihat dengan nilai Omnibus Test of Model Coefficient dengan nilai signifikan 0,004. Hal ini berarti secara simultan keseluruhan variabel yang digunakan pada penelitian ini berpengaruh signifikan terhadap opini audit going concern. Selanjutnya kita masuk pada bab 5 penutup. Yang pertama yaitu kesimpulan. Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dijabarkan pada bab 4, penelitian ini dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama, rasio likuiditas dengan proxy current ratio tidak berpengaruh signifikan terhadap penerima opini going concern dengan nilai signifikansi sebesar 0,762, yang berarti lebih besar daripada 0,05. Hal ini karena rasio likuiditas tidak menjadi acuan dan pertimbangan utama auditor dalam merumuskan opini audit going concern, melainkan auditor akan mempertimbangkan kondisi keuangan perusahaan secara keseluruhan beserta masalah internal dan eksternal perusahaan. Maka dari itu, tinggi atau rendahnya tingkat likuiditas suatu perusahaan tidak akan mempengaruhi perusahaan tersebut untuk terhindar dari opini audit going concern. Yang kedua yaitu rasio profitabilitas dengan proxy ROA berpengaruh signifikan terhadap penerimaan opini audit going concern dengan nilai signifikansi sebesar 0,003 yang berarti lebih kecil daripada 0,05. Hal ini dikarenakan karena manajemen belum cukup efisien dan efektif untuk mengelola total aktiva yang digunakan dalam menghasilkan laba, sehingga perputaran total aktiva dan margin laba perusahaan, sehingga rendahnya nilai profitabilitas yang diterima perusahaan akan menyebabkan besarnya kemungkinan perusahaan tersebut bertahan dalam dunia bisnis. Yang ketiga yaitu rasio solvabilitas yang diproyeksikan dengan debt to total asset berpengaruh signifikan terhadap penerima opini going concern dengan nilai signifikansi sebesar 0,044 yang berarti lebih kecil daripada 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan tidak memiliki aktiva yang cukup untuk menjalankan kegiatan operasionalnya, sehingga perusahaan memerlukan pinjaman yang cukup besar agar operasionalnya dapat berjalan. Namun tingginya nilai solvabilitas ini menunjukkan bahwa perusahaan mengalami kondisi keuangan yang cukup sulit sehingga membutuhkan pinjaman yang cukup besar agar aktivanya dapat terpenuhi. Besarnya pinjaman yang dibutuhkan perusahaan akan berdampak pada penurunan laba yang akan diperoleh perusahaan, sehingga dikhawatirkan dapat mengganggu kemampuan perusahaan dalam bertahan di dunia industri.
Selanjutnya yaitu rasio aktivitas dengan proxy total asset turnover ratio berpengaruh signifikan terhadap penerima opini audit going concern dengan nilai signifikansi sebesar 0,04 yang berarti lebih kecil pada 0,05. Hal ini karena manajemen belum cukup efisien dalam menggunakan seluruh aktiva untuk menghasilkan volume penjualan tertentu. Tidak tercapainya target penjualan pada suatu periode akan mempengaruhi perolehan laba perusahaan dan berakhir pada penurunan kemampuan perusahaan dalam mempertahankan usahanya. Dan yang terakhir yaitu seluruh variabel yang digunakan pada penelitian ini secara simultan berpengaruh signifikan terhadap penerimaan opini audit going concern dengan nilai signifikansi sebesar 0,000 yang lebih kecil dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa auditor dalam merumuskan opini audit going concern akan mempertimbangkan bagaimana kinerja suatu perusahaan pada suatu periode dengan menilai rasio-rasio keuangan yang diperoleh dari laporan keuangan perusahaan tersebut. Selain itu, penerimaan opini audit going concern yang diterima oleh perusahaan manufaktur pada tahun 2019 kebanyakan sebagai akibat dari merebaknya wabah COVID-19. Hal ini menyebabkan banyaknya kekacauan pada perekonomian negara, misalnya ada penurunan pada daya beli konsumen yang berdampak terhadap kerugian pada sebagian sektor industri termasuk sektor manufaktur. Dan yang terakhir yaitu penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang diantaranya perusahaan yang dijadikan sampel tidak semua menerbitkan laporan keuangan secara lengkap selama tahun penelitian, dan juga laporan yang diterbitkan perusahaan sampel tidak seluruhnya menggunakan mata uang rupiah. Dan keterbatasan selanjutnya yaitu data yang diperoleh dari hasil perhitungan rasio memiliki nilai yang cukup ekstrim yang menyebabkan data sulit untuk diolah menggunakan SPSS. Selanjutnya berikut saran dari peneliti untuk peneliti selanjutnya, yaitu diharapkan dapat memperluas populasi penelitian dan juga periode pengamatan agar hasil yang didapatkan lebih akurat dan handal. Peneliti juga mengharapkan peneliti selanjutnya dapat menambah proksi untuk setiap variabel independennya dan menambah variabel independen non keuangan agar memperoleh keberagaman hasil penelitian. Dan juga peneliti mengharapkan peneliti selanjutnya dapat memperluas sumber penelitian tidak hanya berasal dari data sekunder yang disajikan pada web IDX, namun juga menggunakan data primer, misalnya dengan menyebabkan kuesioner ke perusahaan-perusahaan atau ke kantor akuntan publik di beberapa daerah. Dan yang terakhir, peneliti ini memiliki beberapa implikasi, yaitu diharapkannya penelitian ini dapat memberikan informasi kepada investor mengenai tingkat likuiditas dan profitabilitas perusahaan untuk keputusan menanamkan investasi pada perusahaan terkait dan memperhitungkan tingkat pengembalian yang akan diterima pada akhir periode. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan informasi kepada kreditur mengenai tingkat likuiditas dan solvabilitas perusahaan untuk keputusan memberikan pinjaman dan melakukan pengawasan atas pinjaman tersebut. Dan yang terakhir, penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada pihak manajemen mengenai tingkat likuiditas, profitabilitas, solvabilitas, dan aktivitas perusahaan untuk melakukan evaluasi keseluruhan kinerja perusahaan atas adanya pengungkapan going concern yang diterima suatu perusahaan. Sekian presentasi hasil skripsi saya. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.